jumpa lagi dengan Bu Rina. Kiranya anak-anak hari ini sehat dan penuh sukacita. Nah, pernahkah di siang hari yang terik kalian berteduh di bawah pohon yang rindang? Apa yang kalian rasakan? Sejuk? Ya, karena pada siang hari tumbuhan melakukan fotosintesis yang akan melepaskan oksigen. Oksigen itulah yang menimbulkan rasa sejuk. Oh ya, tahukah kalian hasil utama fotosintesis? Kemudian siapa yang akan mengedarkannya ke seluruh bagian tumbuhan? Dan di manakah tumbuhan menyimpan cadangan makanan? Baiklah nak, mari kita akan pelajari bersama hal-hal itu dalam pembahasan struktur dan fungsi tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan memiliki organ-organ, akar, batang, daun, dan bunga, yang tentunya masing-masing organ ini memiliki fungsi. Kita akan lihat akar berfungsi apa ya? Ya, melekatkan tumbuhan pada media tumbuh, mengokohkan berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian batang berfungsi menegakkan tubuh tumbuhan, menghubungkan akar dengan daun. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa proses. Ada fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan gutasi. Sedangkan bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, di mana padanya terdapat putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Nah, sekarang kita akan melihat jaringan-jaringan apa saja dan fungsi masing-masing jaringan tersebut pada organ-organ yang sudah kita bahas tadi. Dari luar ke dalam, akar tersusun atas rambut-rambut akar yang berfungsi menyerap air dan mineral, epidermis sebagai pelindung, korteks menyimpan cadangan makanan, endodermis yang membatasi korteks dengan silinder pusat atau stele, mencegah keluarnya air dari stele ke korteks, floem mengangkut hasil fotosintesis, dan xilem mengangkut air dan mineral. Jaringan-jaringan penyusun batang sama dengan jaringan-jaringan penyusun akar, karena fungsi batang salah satunya adalah menghubungkan akar dengan daun. Pada daun, jaringan-jaringan yang menyusunnya adalah kutikula yang berfungsi mengatur penguapan, di mana pada tumbuhan xerofit seperti kaktus, lapisan ini cukup tebal, sedangkan pada tumbuhan hidrofit seperti teratai sangat tipis. Kemudian epidermis sebagai pelindung, jaringan palisade atau jaringan tiang atau jaringan pagar sebagai tempat fotosintesis. Jaringan spons atau jaringan bunga karang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan stomata atau mulut daun sebagai tempat pertukaran udara. Berdasarkan aktivitas pembelahan selnya, jaringan-jaringan yang menyusun tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem atau jaringan muda yang aktif membelah, dan jaringan dewasa atau jaringan yang bersifat stabil. Jaringan meristem dibedakan menjadi jaringan meristem primer, berperan pada pertumbuhan memanjang, ini terletak pada ujung akar dan ujung batang, dan jaringan meristem sekunder yang berperan dalam pertumbuhan membesar, terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Jaringan dewasa dibedakan menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung yang disebut epidermis terdapat di seluruh permukaan tubuh tumbuhan, berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan seperti kehilangan air dan kerusakan mekanis. Dan jaringan ini dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, trikoma, dan spina seperti yang dapat kalian lihat pada gambar. Jaringan dasar atau parenkim berperan dalam semua proses fisiologis tumbuhan. Jaringan dasar ini dapat berdiferensiasi menjadi parenkim penimbun seperti pada buah dan umbi, parenkim air, jaringan palisade, jaringan bunga karang, seperti yang ada pada gambar berikut. Jaringan penyokong dapat berupa kolenkim atau sklerenkim. Kolenkim menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penyokong
yang bersifat permanen pada bagian tumbuhan yang sudah tua. Seperti ini nak, kolenkim dan sklerenkim. Berikutnya adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Terdiri dari xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan floem yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini tampakan dari xilem dan floem. Beberapa struktur dan fungsi jaringan tumbuhan menginspirasi teknologi, di antaranya lapisan anti air pada permukaan mobil yang terinspirasi dari lapisan lilin pada permukaan daun talas. Kemudian panel solar ivy yang terinspirasi oleh susunan daun pada bunga ivy. Lili pad kota mengambang keren ini terinspirasi oleh bunga teratai. Atap gedung esplanade ini terinspirasi dari duri pada buah durian. Akar dari tanaman enceng kondok ini ternyata juga menginspirasi pembuatan alat pemurnian air. Lampu jalan yang menyala ketika hari mulai gelap secara otomatis memiliki sensor yang terinspirasi dari stomata pada kaktus yang akan membuka pada malam hari. Ciptaan Tuhan memang luar biasa ya nak, membantu manusia untuk menciptakan alat-alat yang akan meningkatkan kesejahteraannya, dan tentunya kita patut bersyukur untuk itu. Nah, sampai di sini jumpa kita. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan agar kita tetap sehat, terutama ketika kita akan keluar rumah dan dari bepergian. Salam sehat, Tuhan memberkati.